Terima kasih yang mulia. Pak Sony Yudi Bijahri. Kami penasihat hukum dari Pak Effendi Saputra alias Sasyong, Pak Yusril Supriyanto Lisanto dan Pak Jasa Putra Sabi. Pak Sony sekarang kan kepala BPJ, PBJ, pengadaan barang dan jasa, menggantikan Pak Hendra. Yang sebelah Bapak itu kan? Sebelumnya Bapak menjabat apa? Hah? Apa? Oh, jabatan fungsional. Tugasnya apa itu, Pak? Oh, kalau ditugaskan. Kalau tidak ditugaskan tidak ada berarti. Apakah Bapak selalu menjadi pokja dalam setiap lelang? Lelang kita sudah ada pokja, jadi lelang itu dibagi-bagi pakai. Bukan. Faktanya aja Pak. Apakah Pak Sony selalu menjadi anggota pokja pada setiap pelelangan? Tidak pernah. Lelang beda-beda. Ya, banyak sekali Bapak tahu ini bukan anggota pokja ya. Terus Pak Sony, apakah seluruh proyek pada dinas di Pemkab Labuan Batu itu pelelangannya dilaksanakan PBJ? Seluruhnya dalam LPSK. Berarti bukan hanya dinas PU dan dinas kesehatan saja. Banyak dinas. Berapa dinas? Kalau kita kan OPD ada 4 masuk kecamatan. Oh, kecamatan juga? OPD. Ini dilelang di situ juga semua? Kalau ada mereka paket yang mau dilelang. Banyak juga ya, 1 tahun anggaran nanti ya. Baik. Nah, tadi kan Pak Sony bilang, kami simak dan kami catat keterangan Pak Sony, mengetahui CP Harbangan milik Pak Asio. Apa dasarnya? Saya tidak tahu lagi Pak Asio atau Pak Harbangan. Ya, tadi keterangannya kan Bapak ini kami catat, kami rekam. Tapi Bapak bilang apa dasarnya, kan kami tanya itu. Tahu atau tidak? Kan jelas. Kami catat semua, makanya kami tanya ulang. Dasarnya apa kan gitu ya? Ya. Nah, tadi terkait dengan paket lanjutan Jalan Seraya Sebrombang, Pak Sony juga sampaikan. Itu kapan lelangnya? Hah? Jangan salah, nggak salah. Oke, kalau gitu pertanyaan, apakah Pak Sony anggota pokja lelang paket ini? Tadi juga Pak Sony jelas terangkan paket renovasi gedung puskesmas dan rumah dinas Teluk Sentosa. Tahu proses lelangnya? Bapak pokjanya? Apa yang saksi ketahui terkait proses lelang yang dimenangkan CP Trirahayu? Itu yang masuk nawar 3. 1 gugur di Tenis, 2 Tulus, Trirahayu, nomor 1 cadangan. Ya. Dalam sebelum proses lelang, apakah Pak Sony pernah bertemu dengan terdakwa AB? Tidak pernah. Atau sepengetahuan Pak Sony, apakah terdakwa AB terlibat untuk mengatur pemenangan CP Trirahayu? Ketika pembuktian kualifikasi kami, Pak Purnomo ada, Pak Yusril, Pak Adi dikatakan itu. Ya hanya itu. Jadi kalau orang datang nggak boleh. Yang kami pada saat itu hanya berapa perusahaan termasuk Trirahayu. Iya, pertanyaan kami bagaimana pengaturan pemenangnya sih? Nah, nggak tahu kan? Tahu-tahu udah menang kan gitu aja kan? Sesuai. Nah, pertanyaannya terkait dengan perusahaan yang memenangkan lelang, sepengetahuan Pak Sony, apakah itu sudah memenuhi seluruh persyaratan dokumen lelang? Mungkin. Bukan. Ya yang lain-lain juga. Apakah kalau dia menang lelang itu sudah memenuhi persyaratan?
Apakah juga sebagai penawar terendah? Tidak harus. Karena kita ada tahapan administrasi, kualifikasi teknis harga. Kalau dia dokumen syarat, itu yang pertama syarat dulu ya, dokumen ya, terpenuhi, kualifikasi ya namanya ya. Administrasi, kualifikasi, administrasi, kualifikasi, teknis, terakhir harga. Oke. Sepengetahuan Pak Sony, apakah CPT Rahayu memenuhi semuanya? Iya Pak. Di mana yang janggal? Ada Pak. Tadi kan Bapak bilang ada kejanggalan apa segala macam, ini apa tadi? Ya, itu kayak mana? Harga penawarannya kadang-kadang agak mirip gitu. Oh, nggak boleh. Ya. Salah itu kalau harga penawaran itu mirip dengan harga PS. Cuma tapi kalau sudah apa Pak? Oke. Saat itu Pak Sony staf JF tadi atau kepala kabak ini? JF tadi ya. Pertanyaan kami, apakah Pak Sony pernah membocorkan HPS kepada perusahaan-perusahaan calon peserta lelang? Karena itu yang punya HPS atau BPK. PPK. Oh, user lah ya. Berarti kepala dinas. Kepala dinas misalnya itu disebut BPK. Oh, HPS itu ada di PPK, bukan di Pokja Lelang. Oke. Berarti clear ya. Kalaupun bocor bukan dari Pak Sony kan itu. Kami hanya memilih dari nomor itu. Iyalah, ya kan? Oke. Nah, kemudian Pak Sony tadi atasannya Pak Hendra ini. Tadi apa tuh? Diulang-ulang penuntut umum. Nomor terakhir SOP-nya melaksanakan perintah atasan. Perintah Pak Hendra. Iyalah sebelah orangnya kan. Pak Hendra Effendi Huta-Julu. Apakah Pak Hendra pernah memerintahkan dan mengarahkan Pak Sony untuk memenangkan paket-paket perusahaan Pak Asyong, Pak Anton dan Pak AB? Enggak adanya. Cuma pada saat rapat kita paparkan. Bukan, faktanya saja. Ada tidak? Tidak ada. Kalau gitu SOP nomor 7 tadi itu perintah atasan apa? Pada saat ini tidak ada Pak. Kan mau rapat aja rapat. Oh, dipanggil rapat, datang. Itulah perintah. Oh. Hah? Tampilkan apa yang sudah. Iyalah perintah Pak Hendra itulah. Tidak ada arahan tertentu. Nah, tadi Pak Sony bilang Pak Hendra sebagai kabak ya, kabak PBJ sering dipanggil Pak Erik, Bupati. Setelah Pak Sony yang menjabat kabak PBJ, apakah Pak Sony juga sering dipanggil Pak Erik? Kenapa? Pilih-pilih Pak Erik. Atau kenapa gitu? Gak cocok apa Pak Sony dan Pak Erik? Oh gitu. Jadi nggak pernah ada arahan dari Pak Erik langsung untuk memenangkan paket-paket tertentu? Tidak ada itu. Seberapa sering lah Pak Hendra dipanggil Pak Erik? Apa tiap hari? Oh. Yang kuat lah Pak. Lapar. Jam siang ini ya? Hah? Ya, berapa sering Pak Hendra dipanggil? Kalau seringnya cuma kadang-kadang ya di sebulan itu pasti ya. Oh, rutin bulanan seperti itu. Biasa lah itu kan. Kabak ini setingkat kadis nggak? Bagaimana ini eselonnya? Eselon 3. Oh, kadis 2B. Tapi kepala bagian ya. Dia ada di sekda. Di bawah sekda. Oke. Nah, kami membuka link LPSL Pemkab Labuan Batu. Itu kan elektronik semua Pak ya. Upload dokumen, nggak ketemu kan? Peserta penawar itu tidak ketemu Pokja pada saat awal. Ya tunggulah, kan ini kita mau menggambarkan ya, betul Pak ya. LPS itu elektronik ya, online di internet gitu ya, mengupload dokumen. Oke. Nah,
dalam situasi seperti itu Pak ya, bagaimana para peserta lelang itu bisa mengatur dan mengkondisikan pemenangnya? Kan nggak saling tahu nih Pak. 7 perusahaan, masing-masing masukan dan nawarkan, kan nggak ada yang tahu juga harganya. Bagaimana ini? Kami juga tidak tahu Pak, cuma kita sudah kami buka evaluasi kalau kami melihat ternyata masih sebentar open semua bisa masukan penawaran jam berapa pun sampai kecuali sampai batas akhir menyampaikan penawaran bebas. Nggak tahu Pak Sony kan? Nggak tahu. Ya, tadi banyak kali tahunya, ya Pak Sony. Nah Pak Sony sebagai kabak PPJ lah sekarang, PBJ, sebelum melaksanakan lelang, pernah bertemu dengan Pak Asyong, Pak Anto, Pak Abe, mengatur pemenang lelang? Atau Pak Sony ini tadi banyak mendengar. Iya, pernah melihat dan mendengar langsung Pak Asyong, Pak Anto, Pak Abe bertemu dan bicara dengan Rudi Saputra? Nggak ada. Oke. Nah, kemudian kalau gitu apa peran Pak Sony untuk memuluskan plotting yang dilakukan oleh Rudi dan Kaspo Hardi? Kalau kami Pak, seperti kita sendiri sudah sering mengevaluasi. Hanya itu. Ya, setelah itu ada undang dapat kami sampaikan hasil kami yang Pak. Nggak ada yang lain. Evaluasi kan setelah dokumen masuk. Ini kan kita before, after, sebelum dan setelah lelang. Apa yang dilakukan sebelum lelang? Memang kami enggak ada. Setelah kami umumkan, kami tinggal akan kami resmi penawaran. Oke. Sekarang Pak Kabak, apakah Pak Kabak, namanya saya bertanya dalam jabatan saudara saksi, mempunyai kewenangan untuk menentukan perusahaan pemenang lelang? Kalau itu tidak ada, yang punya kewenangan itu Pak. Iyalah kan Pak Kabak tadi saya tanya ini, punya kewenangan nggak Pak? Nggak ada ya. Nah, kemudian ini terkait dengan proyek e-katalog. Apakah itu juga di LPSI? E-katalog itu di LKPD Pak, tapi tidak di LPSI. Oh beda ya? Oh bukan PPJ yang menentukan pemenang e-katalog? Yang 200 juta yang bisa masuk ke akunnya PPK. PPK? 200 juta ke bawah, itu bisa belanja karena pejabat pengadaan. PPJ tadi? Iya. Tahu yang PU ada paket e-katalog di PU tahu? Kalau PU, di 200 ada yang kita kirimkan untuk urus di sana. Nah itu yang mengkliknya, yang menentukan pelaksana pekerjaannya siapa? Kalau yang itu PPK, karena kita kan sebelum kita sampai memilih mengklik perusahaan apa, kita harus buat PU. Perusahaan ini punya kemampuan bagaimana kualifikasinya, apa segala macam. Jadi penentuan siapa yang mau kita pilih di katalog PPK. PPK itu user ya, Ya. Dinas terkait. Iya. PPJ nggak ada kewenangan. Tapi untuk mengkliknya kalau dia pejabat pengadaan kayak kita orang itu. Oh, Japung, harus Japung yang bisa. apa itu Japung? Jabatan fungsional pengadaan. Banyak kali istilah Japung, JF, Sama itu Pak. non job itu nggak? Bukan ya? Jabatan Ya. fungsional Pak. Pak Sony sebagai kabak PPJ sejak Agustus ya, Juli 2023. Pada bulan Januari 2024, awal-awal sekali, baru tahun baru, apakah sudah ada proyek di Pemkab Labuan Batu yang tayang di LPSI? Tidak ada. Kapan biasanya mulai tayang? Setelah APBD disetujui, itu ada APBD langsung mengisi RUP Pak, rencana pengadaan. Sekarang udah bulan April, apakah sudah tayang? Sudah Pak. Mulai di bulan apa? KPU mewajibkan paling lambat 31 Maret. Setiap Oh. tahun semua rencana pengadaan harus bisa ditayangkan dan dilihat oleh masyarakat. Di bulan Maret, paling lama 31 Maret. Yang pertanyaan saya tadi awal sekali Januari. Belum ada. Nah, ini lagi nih Pak Sony. Tadi Pak Sony tunjuk orangnya nih, Pak Khairul Fahri Siregar. Seberapa sering Pak Sony melihat Pak Khairul ke ruangan Pak Hendra? Sebenarnya tidak beberapa kali. Kalau
Sering tidak, tadi sering. Ini kan berubah-ubah Bapak ini. Berapa kali memang saya tahu Pak. Kalau ruangan Pak Hendra itu kubikel-kubikel bilik-bilik ini atau terbuka, tertutup? Uangnya ada uang meja, terus itu kan. Ruangan Bapak sekarang itu kan, ruangan Pak Kabak tertutup. Kalau ada tamu masuk tutup pintu. Ya, Bapak lihat dan dengar apa yang mereka bicarakan. Kan gawat Bapak. Terus tadi ada sebulan atau sekali sebulan atau gimana tadi? Nggak ada juga. Pernah lah lihat saat-saat tertentu. Apakah saat itu yang waktu Bapak lihat lagi ada proses lelang? Nah, kadang-kadang kan nggak ada kepastian Bapak ini. Belum lagi saya tanya di bulan apa itu Pak, tahun berapa, hari apa, ingat Bapak? Nah, janganlah begitu Pak ya. Nah terus kalau terkait uang-uang tadi, pernah Bapak lihat langsung? Diterima Pak Rudi, diterima Pak Erik, atau Bapak dapat duit dari proyek-proyek ini, lelang-lelang ini? Betul. Cukup. Cukup. Ya, cukup. Terima kasih yang mulia Pak Hendra Effendi Huta Julu. Berapa lama Bapak menjabat Kabak PBJ? Sejak kapan? Bulan 3 tahun 2022 sampai bulan 7 tahun 2023. Setahun. Apakah selama itu sebelum lelang dilaksanakan PBJ tadi membentuk Pokja lelang? Ada SK Bupati menempatkan siapa-siapa saja Pokja, dan setelah ada paket Kabak membentuk Pokja berdasarkan Pokja 1, Pokja 2, Pokja 3 segala macam. Salah satunya tadi Pak Soni ini anggota Pokja gitu kan? Anggota Bapak ini kan Pak Soni sebelum menjadi Kabak. Ya, saat itu. Setelah Pokja lelang terbentuk, apakah Pokja lelang berkoordinasi dengan PPK selaku user? Ada bentuknya review dokumen persiapan. Sebelum tayang koordinasi dulu, gitu kan? Dokumen. Haus Pak, haus. Ya, mau izin Pak. Mau izin ke mulia? Mohon izin ke yang mulia kalau mau minum. Ya. Nah, saat itu antara Pokja dan PPK, apakah ada menyepakati dan mengatur perusahaan yang akan menang lelang? Tidak ada. Makanya kita ketemu di momen yang mana? Before, after, sebelum, sesudah itu nggak ada ya? Tidak. PPK tadi kata Pak Soni yang punya HPS, ya kan? Apa namanya itu, KAK apa salah? Saya KAK, DED atau apa istilahnya itu ya? Seperti itu ya, HPS dan sebagainya. Apakah saat itu PPK atau user tadi ya, dinas lainnya, ada memberitahukannya kepada Pokja atau PBJ? Saya kira tidak. Tidak ada. Jadi tayang, masuk penawaran kan itu aja kan? Nah, kalau gitu sebagai Kabak PBJ tadi, ada juga Ketua Pokja lelang Pak Hendra, ada ya? Terus peran saksinya apa untuk mengatur dan menentukan perusahaan-perusahaan untuk menang lelang tadi? Apa yang saksi lakukan? Dalam jabatan dan kewenangan saksi, ya bagaimana apa yang saksi lakukan untuk mengatur CP perdana menang lelang misalnya? Apa yang saksi lakukan? Ada. Gak ada. Itu ya. Ya tapi kan udah sampai Pak Sundri kan setelah masuk baru review kan,
baru tahu hasil, siapa penawar dokumen kualifikasi, penawar terendah, baru diumumkan pemenang lelang, gitu kan? Apakah semuanya perusahaan yang memenangkan lelang sesuai dengan yang diploting Rudi Saputra? Sekali lagi tadi yang saya sampaikan sebelumnya, kalau nama perusahaan yang plotting itu kan saya tidak tahu. Oh. Tapi kata kuncinya adalah surat perjanjian sewaannya dari Itu aja, jadi saya nggak tahu. Dari kata Pak Sony tadi dalam rapat review dengan Pokja, Bapak senyum-senyum, senang. surat perjanjian sewaannya dari BKA. Surat perjanjian Sewa alat. sewa alat. Jadi kalau dia yang punya alat, dia harus menang. Pasti dia pemenangnya. Seperti itu. Oke. Nah, soal alat tadi Pak Hendra. Surat dukungan ini kan, maksudnya kan, dukungan alat. Ya? Itu dulu pakai berstatus surat dukungan Pak. Oh, sekarang apa namanya? Surat perjanjian sewa alat. Oh, langsung ada dilampirkan perjanjian sewa alat. Oke. Pertanyaan kami, apakah cuma BKA yang punya alat sejenis itu di Rantau Merapan, Lebak Bandung? Tidak. Apakah ada perusahaan lain juga yang melampirkan surat perjanjian sewa alat dengan perusahaan lain selain BKA? Ada. Dengan posisi yang sama. Apakah kedua perusahaan itu sama-sama memenuhi persyaratan lelang? Tidak. Nah, tapi syaratnya tadi surat perjanjian, satu BKA, satu ABC, sama lah. Oh, nggak ada Pak. Ada satu. Iya. Satu dari BKA, satu dari ABC, ada. Ada. Berarti kan dalam posisi yang sama memenuhi persyaratan melampirkan surat perjanjian sewa alat. Posisi peserta. Ya, sama kan? Kalau itu kan siapa nanti? Kalau misalnya dari BKA dari yang PC, ya sama-sama Filipina ada. Ya. Ada yang berbeda. Tetap BKA. BKA. Berarti kan itu juga BKA. Walaupun misalnya Pak Asyon itu punya PT-nya 7, tapi yang kena harus BKA. Oh gitu. Ya, kita lanjut. Surat perjanjian sewa alat ada. Ya. Ternyata PTX yang tidak diploting melakukan atau mengajukan penawaran terendah dari PT Y yang didukung BKA. Bagaimana? Ya. Itu kan ada pembuktian apa ya peralatannya. Situ kita tes. Maksudnya kan sudah penawaran terendah ya? Iya, penawaran terendah belum tentu berapa. Oh, oke. Terus? Kan ada proses evaluasi lagi. Ya. Nah, itu apakah saksi yang menentukan ini harus perjanjian BKA? Enggak Pak, kan Okci yang melakukan proses begini. Ya, tidak begitu kan? Ada tidak perusahaan pemenang lelang yang membuat perjanjian sewa alat dengan perusahaan ABC? Enggak ada. Tapi ada perusahaan ABC ini ada ya? Apa namanya di sana sebenarnya? Oh, ABC yang Bapak maksud. Bukan PT yang sejenis yang punya alat tadi apa itu di sana? Selain BKA? Ada Ayu Septa. Ayu? Ayu Septa ada. Terus? Ada Raja Batu Abadi. Raja Batu Abadi. Cuma kalau di lingkup Labuan Batu, Kabupaten Labuan Batu, dia BKA. Ya, maksudnya kayak faktanya aja itu kan Bapak. Iya, dia Pak. Ayu Enggak, Septa. pertanyaannya kan yang alat serupa ada tidak ada? Apa tadi Raja Batu Abadi? Itu di kawasan Labuan Batu Utara. Ratu apa tadi? Ayu Septa, ya kan? Itu juga di wilayah Labuan Batu Utara. Tapi kan bisa digunakan. Ya. Oke. Terkait dengan surat perjanjian sewa alat dengan PT BKA. Apakah sebelumnya
Pak Hendra ada bertemu dengan terdakwa Asyam untuk mengatur itu? Tidak ada. Terus sama siapa Bapak bicarakan itu? Tadi kan sudah saya sampaikan Pak. Ah. Oh, oke. Pak Rudi semua itu. Dengan Pak Asyam tidak ada bertemu atau sebelum lelang itu enggak ada ya. Semua Pak Rudi. Nah, terus tadi kita juga menyimak dan mencatat ya keterangan dari Pak Hendra. Tadi Pak Hendra menyampaikan mengetahui bahwa CP Hendi Nasri, Pancuran Mas dan CP Harbangan milik terdakwa Asyam. Pak Hendra pernah melihat dan membaca akta perusahaannya? Akte Ya. pernah, jelas. Ya ada Pak Asyam di situ. Nggak ada. Jadi bagaimana saksi menyampaikan, menerangkan itu bahwa milik Pak Asyam? Dari Pak Ainul Fahri. Hah? Pak Ainul Fahri. Oh, mendengar Pak Ainul Fahri yang bercerita. Itu saja. Ya. Pernah mengkonfirmasi ke Pak Asyam? Nomor telepon beliau itu saya tidak tahu. Oh, hubungan komunikasi nggak ada itu selama ini. Oh, tapi kenal dengan Pak Asyam? Sudah lama kenal? Dulu kan kontraktor lama Pak, baru kejadian 2018 lagi. Bapak sebagai apa waktu itu? Saya 2018 itu sebagai apa? saya di dinas lingkungan Pak. Lingkungan hidup. Tapi tahu ya. Nah, terkait dengan paket Se Rakyat Se Berombang Kecamatan Panai Tengah tahun anggaran 2023 yang dimenangkan oleh CP Hendi Nasri. Pada saat lelang itu Bapak Kabak PBC atau sudah garis PO? Apa? Kabak PBC. Apa yang Pak Hendra ketahui terkait proses lelang? Di prosesnya atau gimana ya? Ya, prosesnya hingga Hendi Nasri memenangkan lelang. Bapak tahu? Ya tahu. Ya gimana? Ada proses juga, ada kalau nggak salah ada sekitar 3 ya yang memasukkan, kemudian Nasri sebagai pemenang. Oke. Ada arahan dari Rudi Saputra atau berkoordinasi? Ada dari sekolah. Rudi Saputra? Belum Pak Rudi pernah menyatakan itu juga. Benar, gampang. Berarti enak dong kita sudah apa sama BKA dan juga saya Berombang sama mereka. Pak Rudi nyatakan seperti itu. Itu aja. Tidak ada perintah orang untuk memenangkan Hendi Nasri begitu? Sekali lagi kan seperti yang saya bilang, saya sampaikan tadi nama perusahaan itu saya Nggak tahu. Oh iya. Dan kata kuncinya adalah BKI. Iya, artinya kan masuk siapa aja kan boleh ya Pak ya? Boleh mengupload dokumen ya. Kemudian Bapak tahu setelah masuk perusahaan-perusahaan tadi untuk dilakukan verifikasi. Barulah ada lihat Hendi Nasri gitu. Oke. Nah tadi terkait dengan paket renovasi gedung Puskesmas dan Rumah Dinas Teluk Santosa tahun 2023 ini sebagai kabar PBJ juga. Benar. Yang dimenangkan CP Tri Rahayu. Saksi tahu ini bagaimana proses lelangnya? Tahu. Bagaimana CP Tri Rahayu memenangkan lelang paket ini? Ya, pasti ada prosesnya, evaluasi. Seperti yang sampaikan. Sama ya. Ini ada arahan juga dari Rudi Saputra. Sekali lagi tadi arahnya kata kuncinya seperti itu Pak. Itu aja. Ya. Oh, oke. Ya, ya. Nah, tadi sebagai kabak PBJ ya, kalau kemudian dalam proses verifikasi menemukan kejanggalan atau ketidaksesuaian seperti itu bisa membatalkan proses lelang. Kejanggalannya dimaksud gimana? Atau saya tanya, dalam proses-proses itu apakah ada kejanggalan atau kesalahan dan prosedur atau ketidaksesuaian? Sampai saat ini yang kami ketahui dan kami pahami sesuai. Tadi kan kita jalan. Pak Sony bilang kan Bapak dengar tadi kan banyak kejanggalan katanya kan gitu. Itu bagaimana? Bisa dibatalkan prosesnya?
Kejanggalannya kita kan selalu proyek itu mengacu pada dokumen pemilihan. Faktanya dokumen ya sesuai semua ya, terpenuhi spesifikasi spek, begitu ya. Kalau spek kan tidak dipertahankan, tidak dikompetisikan kalau spek. Oh, yang penting syarat dokumen itu ya. Nah kemudian sebagai kabak PBJ tadi, Bapak ada menerima dokumen HPS dari PPK? Pada saat proses itu tidak. Tidak. Sebelum lelang maksud saya? Iya. Tidak. Berarti Pak Hendra ini ada membocorkan HPS itu kepada calon-calon pemenang lelangnya? Ya bisa ya, karena nggak ada ya. Jadi sepenuhnya ada di PPK itu ya. Saya tidak tahu. Baik. Nah, tadi diterangkan Pak Sony, Pak Hendra sering dipanggil Pak Heri. Ya. Itu waktu kabak PBJ ada dipanggil Pak Heri? Ada. Sesering apa? Sesering ini gimana maksudnya Pak? Setiap hari, setiap minggu? Setiap hari tidak Pak. Oh. Ya sekali sebulan itu pun tidak. Ya. Jadi ada. Apa yang disampaikan Pak Heri? Tadi ada perintah atau arahan tertentu? Saya sudah nyampaikan sebelumnya. Ya untuk memenangkan perusahaan terdakwa Asyong, Anto atau HB ini ada pesan-pesan Pak Heri atau arahannya? Kalau nama-nama beliau, saya tidak pernah mendengar satu. Oh. Selama bertemu Pak Heri nggak ada omongan apa-apa? Nggak ada. Kita koordinasi ke Pak Rudi. Dengan siapa? Oh, oke. Dengan Pak Rudi tadi ya. Baik. Pak Rudi Saputra ya, beruncul itu ya. Dia sering berkoordinasi dengan LPSE, apa? PBJ ya. PBJ. Nah, kemudian Pak Hendra, siapa sebenarnya pemenang lelang satu paket proyek? Perusahaan atau orang per orang? Perusahaan. CP Perdana, CP Trihayu, CP Hedi Nasri, gitu kan? Apakah kemudian menjadi penting bagi Pokja atau PBJ siapa yang akan melaksanakan pekerjaan? Tidak. Yang penting dokumen terpenuhi, syarat, harga, menang lelang, gitu kan? Gitu Pak ya? Kemudian Bapak tahu yang mengerjakannya setelah itu? Tidak. Nggak nanya ke Pak Rudi? Atau Pak Rudi nggak membocorkan? Oh itu nanti kerjaan si Anu nggak ada. Nah kemudian terkait dengan komitmen fee, kesepakatan sejumlah uang itu antara Rudi Saputra dengan para terdakwa ini, apakah Pak Hendra pernah dengar atau tahu? Tidak dengar. Nah kemudian setelah perusahaan tadi ya, memenangkan lelang, kemudian siapa yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan proyek itu hingga selesai? Perusahaan atau orang? Yang berkontrak. Ya, oke. Baik kontrak ya, harus sesuai dengan apa yang diperjanjikan dalam kontrak ya. Bapak memantau progresnya setelah itu, setelah dimenang lelang dan kontrak. Ini posisinya sebagai. Oh iya. Kalau sebagai kadis PU? Saya pantau. Oke. Itu karena user ya tadi ya. Tadi sejak kapan Pak menjabat kadis PU? Bulan 8 tahun 2023. Maaf Pak, PLT. PLT belum definitif ya? Belum. Tapi bisa jadi definitif. Kalau cuma berpendapat. Ya kan? Selama Pak Hendra menjabat PLT kadis PU, apa atau berapa banyak proyek yang sudah dilelang di dinas PU? Jumlah pasti saya nggak ingat Pak. Banyak.
Kan Agustus ke Desember itu berapa bulan lagi? Apa masih ada sisa? Iya. Masih ya? Berapa banyak ya? Saya kurang ingat pasti ya. Kita 40 itu ya. Sekitar segitu 40 lah. Ya. Termasuk yang e-katalog tadi. Benar. Terkait dengan proyek e-katalog, ya. Siapa pihak yang mempunyai kewenangan untuk menentukan pemenang dan pelaksana pekerjaannya? Dia nggak tahu kita gunakan ini kompetisi Pak. Oke. Jadi yang penentuan pemenangnya itu berdasarkan harga terendah. Penawar terendah. Iya, harga terendah. Secara kumulasi kita buat seperti harga terendah, kemudian PPK lakukan SPBD. Pemahaman kami bukannya katalog itu perusahaan-perusahaan itu sudah terdaftar ya, bukan begitu? Pesertanya yang sudah terdaftar. Sudah terdaftar. Saya katalog. Menjadi rekanan PUPR, bukan gitu? Bukan. Oh. Karena Kabupaten Labuan Batu. Terdaftar dalam e-katalog Labuan Batu. Iya. Seterusnya, bagaimana dia bisa menang? Nah kita buat paket, lakukan mini kompetisi. Udah peserta yang Terendah. masuk penawaran kita lakukan akumulasi, terendah kita tetapkan pemenang. Langsung itu aja. Oke. Itu ada di PBJ atau Dinas PUPR? Dia basis ini Pak. Oh. Institusinya di dinas. Jadi e-katalog Pemkab Labuan Batu gitu. Iya. Oke. Nanti kewenangannya di Dinas PUPR. Karena di atas 200 Pak. Kalau di atas 200 itu PPK eksekusi di bawah 200 dia pengadaan. Oke. Ada 13 paket e-katalog yang dikerjakan Heri Nasri, Pancuran Mas, dan Harwana. Saksi tahu bagaimana prosesnya? Itu tadi yang saya sampaikan Pak, mini kompetisi. Berarti ada penawar lain? Ada. Oh. 2-3 perusahaan gitu. Kemudian 3 CP-nya menjadi penawar terendah. Iya, secara akumulasi. Itu kan normal Pak. Yang kami tanyakan, dalam proses itu untuk menenangkan 13 paket e-katalog tadi, apakah juga dilakukan pengaturan? Di dinas tidak ada. Tidak ada. Tapi saksi tahu. Kalau pengaturan dulu saya Bukan. Kalau Heri Nasri, Pancuran Mas, dan Harwana ini mengikuti proses itu tahu. setelah SPBD 2 saya tahu ada. Bukan, sebelum Pak. Sebelumnya tahu. Tidak tahu. Ada Pak Kasbuardi berkoordinasi dengan Pak Hendra? Tidak. Atau Pak Siong bertemu Pak Hendra? Tidak. Nah, kemudian oh iya ini saya takut tertinggal ini tadi Pak. Tadi kan surat perjanjian alat dengan BKA itu sebagai kode ya. Berkali-kali penuntut umum kan kode. Itu siapa yang menyepakati? Oh. Pak Rudi. Bukan Pak Siong kan? Bukan. Jadi itu antara Pak Rudi dengan Pak Hendra. Jangan gini-gini Pak jawab biar ada. Ya apa tidak? Benar. Kalau gini-gini kan nggak ada suaranya. Oke, Pak Hendra selaku Kepala Dinas PUPR, apakah Dinas PU merupakan mitra kerja DPRD Labuan Batu? Pasti. Pada saat Pak Hendra menjabat PLT Kadis PU, apakah Rudi Saputra masih menjabat sebagai anggota DPRD Labuan Batu? Masih. Bulan berapa ya? Pada saat saya rapat terakhir, dia masih di situ. Bapak kan dilantik Agustus tadi ya? Agustus ada rapat paripurna, dia masih di situ. Masih di situ. Rapat paripurna di sekitar bulan 9 ke bulan 11 masih ada. Bulan 11. Itu mitra kerja komisi berapa ya Pak? PU Komisi 3 dan Komisi 4. Apakah Pak Rudi ada di komisi itu? Tidak. Tidak ada kaitannya ya. Saya mau memastikan apakah jabatan dan kewenangan Rudi Saputra Ritonga sebagai anggota DPRD Labuan Batu ada kaitannya dengan Dinas PUPR di Komisi 3? Tidak ada Pak, Komisi 3 tidak ada, Komisi 4 tidak ada.
Tapi selain anggota DPRD, apakah Pak Hendra tahu kalau Pak Rudi ini juga pemborong atau kontraktor? Awalnya tidak tahu. Tahunya bagaimana? Setelah kejadian ini Pak. Kalau setelah kejadian ini baca koran atau dari orang-orang? Hah? Gimana Pak? Iya. Nah, kemudian kami tanyakan lagi Pak, seperti kami tanya ke Pak Soli tadi. Di bulan Januari 2024, awal sekali Pak ya, baru selesai tahun baru. Mungkin Bapak masih liburan. Apakah Dinas PU Pak ya, sudah menayangkan paket-paketnya di LPSE untuk dilelang? Surat permintaan ada. Bukan. Faktanya aja Pak, apakah sudah ada yang tayang di LPSE? Tidak. Karena yang ada di sini KPP. Ya. KPP. Betul Bapak, apakah sudah mengirim untuk ditayangkan begitu? Tadi kan saya sampaikan sudah ada. Surat saja kan? Proyeknya apakah sudah ada? Judul paket, proyek, pekerjaan, nilai. Itu kan proses mengarah mau ke persetujuan DPK 2024. Jadi kebetulan yang surat yang kita sampaikan ini kan dana 2024 sampai DPH. Yang notabene surat uangnya sudah ada. Tinggal pengesahan, tinggal persetujuan kesepakatan bersama antara Dewan dengan Pemkab Labuan Batu dalam hal penyusunan perdanya. Jadi sebelum itu kita bisa melakukan proses tender dini. Apa itu? Tender dini. Dingin. Dini. Oh, tender dini. Oke. Terus? Nah itu dia Pak. Jadi kita mau supaya bisa terserap proses pengadaan ini cepat, kita lakukan rencananya di bulan 12. Tapi kalau di Januari, Pak sudah ada yang tayang di LPSE? Belum ada. Oke. Kami mengkonfirmasi keterangan Pak Soli tadi. Ya. Apakah Pak Hendra kenal dengan Khairul Fahri Siregar Kenal. atau Pak Hairul? Kenal. Seberapa sering Pak Hairul bertemu dengan Pak Hendra di kantor? Kalau seberapa sering? Ya pernah. Pernah, tapi tidak sering kan? Baik. Apa yang dibicarakan? Nah, urusan pekerjaan Pak. Pelaksana pekerjaan. Apakah saat itu ada membicarakan tentang komitmen fee, sejumlah uang dan sebagainya? Tidak ada. Jadi kalau ada tamu ke ruangan Pak Kabak PBJ tadi, staf-staf bisa lihat ya? Ruangan kita kabel itu di jalannya menuju ke ruangan itu meja-meja teman-teman. Oh, ada Pak Soli di situ. Oh, jadi nampaklah mereka ini siapa tamu-tamu Bapak ya? Oh. Termasuk Pak Hairul tadi. Tapi selain itu banyak kata Pak Hendra kan? Selain Pak Hairul? Ada. Ada Pak Kaswadi kan? Ada. Nah, kemudian sebagai Kadis PU PR, saksi merekap paket yang belum dilelang ya, terus menyampaikan kepada Bupati Erik ya. Ya. Nah itu kapan? Sekitar saya mungkin diingatkan dalam PHP Pak. Iya, seingat Bapak aja lah. Di bulan apa itu? Bapak dilantik Agustus. Kita sekitar bulan 9 lah kalau saya. Nah, di bulan 9 itu ya. Itu apa alasannya? Kenapa belum dilelang? Padahal sudah mau habis tahun. Nah karena belum UP itu Pak. UP itu apa? P, APBDP perubahan maksudnya. Oh, belum ada anggarannya. PAPBD perubahan belum terjadi, belum diketok. Belum. Oh, makanya tidak bisa dilelang ya. Pada saat Pak Hendra menyerahkan list rekap kepada Pak Erik, apa yang disampaikan Pak Erik? Apakah ada arahan untuk memenangkan Pak Asio, Pak Anto, dan Pak Abe ini? Secara spesifik khusus ada tidak arahan seperti itu? Gak ada Pak. Apa yang disampaikan Pak Erik? Koordinasi tetap koordinasi dengan Pak Rudi Pak. Hanya itu.
Kemudian saksi menyerahkannya kepada Pak Rudi. Ya. Setelah itu apa yang saksi lakukan? Bisa sampaikan daftar itu Pak Rudi yang ya, Pak. Hanya sampai di situ. Ya. Nah, kemudian tadi kami simak di BAP saksi nomor 20 ya. Saksi menerangkan paket dinas kesehatan itu punya Pak Rudi. Maksudnya itu punya itu plottingan atau apa ya? Sudah ada pemilik-pemiliknya atau seperti apa maksudnya? Tapi tadi Pak Rudi yang mengatur semua kan. Oh. Pada saat itu Pak Hendro udah tahu kalau itu akan dikerjakan siapa gitu. Tidak. Hanya sebatas itu ya. Pernah mengetahui dan melihat langsung sejumlah uang yang diterima Rudi Saputra, yang diterima Pak Eri? Tidak. Misalnya melalui Pak Hendra kasihkan ke Pak Eri, Nggak ada. menerima uang dari para terdakwa ini, Pak Hendra pernah? Nggak ada. Betul. Gak minta. Kan udah menang lelang, nggak dapat bagian kepala dinas. Aku bisa tanya sama yang kamu. Baiklah. Cukup. Cukup, Be? Cukup. Hah? Cukup. Dari kami cukup, Be? Cukup ya, yang dari Wahyu ada? Sudah terwakilkan kayaknya. Terima kasih yang mulia. Saksi Agus Kaspuhardi alias Pak Adi ya. Pelan-pelan aja Pak Adi, masih 3 jam lagi pulang, ya kan? 7:30. Terkait dengan uang kutipan atau kirahan, tadi saksi menerangkan 5-15%. Ya. Siapa yang menentukan angka itu? Apakah sebelumnya ada kesepakatan 5-15% ini dengan pihak kontraktor? Ada yang ada yang enggak. Yang ada itu yang mana? Contohnya? Enggak ingat. Yang tidak ada? Enggak ingat Pak. Kan banyak paketnya Pak. Nah, kemudian apakah Pak Adi pernah langsung mendapat perintah dari Pak Bupati Eri untuk minta 5-15% kepada kontraktor? Nah, tadi kalau tidak bersepakat ini, jadi Pak Adi itu mendatangi kontraktor itu apa namanya? Ngutip, minta atau peras? Enggak, perintah ini supaya mengutip setoran Pak. Itu aja. Dan mereka mau? Mau. Sukarela mereka, nggak tawar lagi. Enggak ada masalah. Sambil hitung-hitung berapa angkanya, rupiah. Rudi yang minta. Oh, Ini minta berapa gitu? ah, iya. Angka rupiahnya Iya. kan keriting tadi ada di BAP Bapak kan, Iya. panjang lah itu kan, Iya. mulai puluhan juta sampai ratusan juta. Iya. Siapa yang menentukan itu? Rudi. Nggak ada kesepakatan di situ ya, Enggak ada. dengan kontraktor ini. Enggak ada. Sudah Pak Adi datangilah jauh-jauh, nggak ngasih orang tuh kayak mana? Ya enggak apa-apa. Bah, nggak ada masalah. Enggak masalah. Jadi bukan kewajiban, kok kayak mana ini? Ya enggak pernah senang bisa dipaksa Pak. Oh, Bapak saya minta duit Bapak. Kan enggak Bapak enggak kasih kan? ada yang terjadi seperti itu? Banyak. Gitu ya. Lapor lah Bapak, Pak Adi. Iya enggak apa-apa. Lapor ke siapa? Rudi Pak. Bukan ke Pak Edi? Enggak. Oke. Nah, kemudian setelah Pak Adi menerima uang kirahan atau kutipan dari para kontraktor, Iya. jadi pengepul lagi Pak Adi kan? Iya. Apakah Pak Adi pernah menyerahkan uang itu secara langsung pada Bupati Eri? Enggak pernah. APH? Enggak pernah. Ada juga? Enggak.
Tadi banyak yang minta. Ya Pak. Banyak minta tadi Kejati, Kapolda, Polres apa segala macam. Enggak usah saya. Oh lain lagi. Lain, Pak. Ada orang lain yang Mungkin Pak, enggak tahu saya. BPK? Enggak juga. Pak Adi terima, langsung kasih ke Rudi. Iya. Nggak dipotong? Enggak. Uang capek? Nggak ada? Enggak. Nah, tadi saksi di tanggal 10 Januari 2024 menghubungi terdakwa AB atas perintah Rudi. Menghubungi? AB. Iya. Saksi tahu terkait proyek yang mana? Terus. Oh tahu ya. Bagaimana saksi tahu nilai yang diminta Pak Rudi? Bukan tahu nilainya Pak, waktu itu berapa yang mau saya tanya AD, berapa sisa duit itu B? Sekitar 230 kata AD. Oh, bukan dari Pak Rudi itu. Bukan. Oke. Terus? Ya udah, saya nggak tahu Pak AD ngasih berapa ke Pak Rudi, saya nggak tahu. Oke. Sepengetahuan saksi, bagaimana awalnya AB melaksanakan dapat proyek Teluk Sentosa? Nggak tahu saya Pak. Oh nggak ikut? Nggak ikut. Tapi Rudi tahu? Rudi tahu Pak, tahu. Tapi saya nggak ikut ikutan gitu. Oke, pertanyaannya berarti gini, apakah semua proyek yang diploting oleh Rudi Saputra melibatkan Pak Adi? Enggak semua. Enggak semua. Tergantung perintah lah. Iya Pak. Kalau gitu apakah Pak Rudi Saputra ini atasannya Pak Adi? Bos? Bisa dibilang Pak. Atasan di mana nih? Ini bawahan atasan ini kan gimana ceritanya? Anggotanya. Oh, anggota apa organisasi? Enggak, anggota kerja. Anggota. Berarti Pak Rudi ketua. Iya Pak. Ketua kelas yang kayak dibilang Pak apa tadi? Hah? Mungkin gitu kalau julukan itu. Oh. Oke. Jadi hanya sebatas itu tahunya Teluk Sentosa itu. Iya Pak. Di tanggal 10 itu Pak Adi ada di rumah Pak Rudi? Lupa saya. Nggak ingat ya. Tahu akhirnya AB kirim berapa ke Pak Rudi? Enggak tahu. Nggak tahu. Itu kan sekitar 10 Januari lah ya. Di Januari itu. Apakah saat itu ada permintaan dari APH ke Pak Rudi? Kasih tahu. Dari APH, aparat penegak hukum. Entah kalau. Itu kapan itu kalau ada APH, permintaan dari APH? Di bulan-bulan apa? Enggak tahu saya Pak. Nggak ada ngomong Pak Rudi. Enggak ada. Nah setelah saksi menghubungi AB tadi, kemudian saksi tahu kalau AB bertemu dengan Pak Rudi? Enggak tahu. Nggak tahu lagi. Enggak tahu. Kemudian ada uang yang dikirim AB ke Pak Rudi, tahu digunakan untuk apa? Enggak tahu. Nggak tahu juga. Kalau itu uang apa namanya? Ya, Pak. Yang saksi minta ke AB itu uang apa namanya? Kalau diminta. Istilahnya tidak Pak. Makanya tadi saya tanya proyeknya mana, fee-nya berapa, saksi tahu? Kalau ada nggak tahu. Nggak tahu. Nggak tahu. Berarti langsung Pak Rudi ya? Iya langsung Pak Rudi. Nah, tadi kita sudah mendengar keterangan para saksi ini juga ya, termasuknya di PBC ya, yang mengatur itu Pak Rudi Saputra dengan Pak Adi. Iya. Bagaimana caranya mengatur perusahaan pemenang lelang itu, Pak Adi? Apa yang Bapak lakukan? Sudah dijelaskan Pak Hendra tadi. Bapak lah kan Bapak Iya, pelakunya iya, ini. Pak. Kalau Pak Hendra kan kabaknya. Iya. Bapak katanya peluncur, Nah. ya kan? Apa yang Bapak lakukan? Jadi tadi Pak melengkapi berkas supaya dukungan kita ambil dari TKA biar seragam. Hanya itu. Iya. Terkait HPS, penawaran yang mencapai HPS, mendekati HPS dan sebagainya itu bagaimana? Enggak ada. Enggak ada. Enggak ada. Hanya perjanjian dukungan alat itu aja. Iya. Nah, kemudian terkait dengan paket C
Serakyat Seberombang di Panai Tengah tahun anggaran 2023 yang dimenangkan CP Hendi Nasri. Ya. Apa yang saksi ketahui dalam proses lelangnya? Enggak tahu. Nggak tahu. Bagaimana saksi mengetahui paket ini punya Pak Rudi? Paket ini Di plotting Pak Rudi atau punya Pak Rudi, Rudi Saputra? ini ngomong. Oh, ada bicara. Iya. Apa yang disampaikan Pak Rudi? Ada Pak itu paket untuk Mas Yom. Itu aja. Prosesnya bukan saksi ya, melaksanakan. Berarti selain saksi, Pak Rudi ini ada anggota lain? Ada. Ada ya. Yang kalau untuk di kontraktor saya. bukan yang mengerjakan lelang, yang membantu Pak Rudi ini apa segala macam. Oh, ada Pak. Ada timnya lah ya. Ada Pak. Oke. Kalau Hendi Nasri tadi mengikuti lelang nggak tahu ya. Enggak tahu. Kemudian setelah Hendi Nasri memenangkan lelang, ada DP, pencairan DP. Saksi tahu? Enggak tahu. Yang diterima Rudi Saputra 2.265 juta. Ada cerita Pak Rudi? Enggak ada. Nggak ada. Jadi nggak semua juga Pak Rudi ini cerita ke Pak Hadi. Enggak. Apalagi uang besar gini ya. Iya, itu kecil. Uang kecil-kecil kasih taunya. Takut diminta. Nah, terus sepengetahuan saksi ya, apakah Pak Rudi pernah bercerita atau menyampaikan kepada saksi terkait adanya komitmen fee proyek untuk Pak Bupati ya? Iya Pak. Yang mana? Detail atau bagaimana? Yang dari paket ini misalnya? Enggak detail. Nggak ada ya? Pak Rudi yang tahu. Tadi yang tahu. Yang kedua, terkait dengan 13 paket pekerjaan e-katalog. Iya. Bagaimana mulanya saksi bertemu dengan Aprizal Tanjung? Saya diberitakan untuk menemui kerjaan. Oke, akhirnya ketemu. Di mana? Lupa Apa yang dibicarakan? masalah proyeknya 13 paket. Siapa yang menentukan 13 paket ini? Rudi Pak. Kemudian saksi tahu apakah itu dimenangkan CP Hendi Nasri, Pancuran Mas dan Terbangan? Enggak tahu. Oh. Jadi apa yang saksi kasih ke Aprizal Tanjung? Cuma judul paket. Judul paket. Ada berapa semua paket? Kalau yang satu itu yang saya tidak Seluruhnya lupa. 29 paket. Ada? Enggak tahu. Oke. Sisanya selain 13 paket itu siapa yang mengerjakan? Banyak. Saksi tahu. Enggak tahu semua. Tapi ada diperintahkan Pak Rudi juga Ada untuk mencari yang 16 paket. Sisanya tadi. Enggak. Maksudnya 16 paket yang mana? Ya, sisa dari 13 paket banyak tadi. Iya Pak. Nah, sisanya tadi siapa yang mengerjakan? Pak Rudi yang menentukan. Nah, sepengetahuan saksi, siapa pihak yang mengatur dan menentukan perusahaan yang memenangkan e-katalog ini? Kalau untuk e-katalog semalam saya ikutan Pak, mana yang menang, mana yang apa saya kayak ikutan. Kalau gitu dari mana saksi dapat judulnya tadi? Dari Pak Rudi. Oh, semua Pak Rudi ya. Saat bertemu dengan Aprizal Tanjung, kenal kan Aprizal Ya. Tanjung? Udah lama kenal? Lama. Kontraktor juga. Iya. Apakah saat itu ada membicarakan komitmen fee Enggak pernah. dengan Aprizal Tanjung? Enggak ada. Kemudian sepengetahuan saksi ya, dari 13 paket e-katalog yang dikerjakan 3 CP tadi, apakah terdakwa Asyong ini ada memberikan sejumlah uang kepada Rudi Saputra? Enggak tahu. Oh, nggak ada ngomong Pak Rudi. Enggak ada. Nah, kemudian tadi sempat saksi terangkan sebentar ya. Apakah saksi mengetahui utang Rudi Saputra di BKA? Enggak mengetahui spesifiknya tapi ada. Berapa banyak? Enggak tahu. 1,9 miliar. Mungkin Itu utang seperti apa? ya kemarin ada pinjaman yang 1,1 utang bahan.
Bahan apa? Aspal, bes. Selain menggunakan bendera-bendera orang lain, apakah Rudi Saputra ini juga mengerjakan sendiri proyek ada? Ada. Bendera siapa? Bendera Smart City Perdana Pak Asep. Dengan aset. Iya Pak. Yang punya Pak Rudi sendiri ada? Iya Pak. Jadi ada juga mengutang material, belanja material ke BKA. Ada. Nah, tadi kan surat perjanjian sewa alat dari BKA itu persyaratan dokumen lelang gitu. Iya. Apa yang saksi ketahui? Apa saksi yang mengurus juga ini? Pengurus Pak. Dengan PT BKA? Iya. Ada bicara dengan Bang Siong, ketawa? Kalau itu langsung saya biasanya ngomong sama pijakan. Oh, langsung ke base camp ya? Iya Pak. Biasanya. Sekarang kita soal hutang piutang. Tema kami yang ketiga ya, Pak Adi. Iya. Itu tadi pertengahan Desember itu di BAP. Iya Pak. Nggak salah itu. Apa ya Pak? Apakah saksi pernah datang tanggal 2 Januari malam ke rumah Pak Siong? Iya Pak. Iya. Dengan Pak Rudi. Iya. Ada Pak Hairul di situ. Ada Pak. Tanggal 2 malam. 2 Januari malam. Antara 2-3 itu ya Pak. Oke, kami pastikan 2 Januari malam. Apa yang dibicarakan pertemuan pertama itu? Yang di jualan yang mau pinjam uang. 2 Januari. Iya. Oke. Apakah setelah itu pernah datang lagi di tanggal 4 Januari 2 hari kemudian malam juga dengan Pak Rudi juga? Belum pasti Pak. Pokoknya saya habis itu mengutang duit itu 2 hari berikutnya baru dikasih gitu loh. Ya berapa kali datang? Kan pertama tadi Bapak bilang ditolak. Iya Pak. Terus yang kedua datang lagi. Iya Pak. Oke. Apa yang dibicarakan? Pinjaman uang tuh. Pinjaman uang untuk apa? Ya nggak tahu Pak. Baru dia tahu. Kan satu meja berempat. Iya. Pasti dengar apa yang dibicarakan. Iya. Apa yang disampaikan Pak Rudi? Pinjam uang Pak. Pinjam uang untuk apa? Kalau saat itu Pak dia mungkin untuk melengkapi ke store ke Pak Bupati. Enggak, bukan ada disebutnya di situ. Nah, cuma dia pinjam uang saja Pak. Cuma kan saat itu waktu itu Pak Bupati yang minta uang itu kan. Iya, maksudnya kan saya bicara fakta saja kita. Nah, Pada tanggal 2 Januari malam dan 4 Januari malam, ya kan? Kan di situ ada membicarakan pinjaman utang kan? Pak Rudi minjam ke Pak Siong, iya. gitu kan? Nah, kemudian apakah dalam pertemuan itu ada membicarakan proyek-proyek di tahun 2024? Ada juga Pak. Ada. Nah, pertanyaannya apakah sudah ada proyek yang tayang? Tidak ada. Terus judul apa yang disampaikan Rudi? Apa yang menjanjikannya? Belum ada Pak. Belum ada kan? Judul-judul begitu aja Pak. Judulnya masih belum Pak. Yang tadi udah jelas disampaikan Iya. Pak Nah, Hendra, belum ada yang tayang, iya. gitu kan? Nah kemudian tanggal 5 Januari, ya kan? Pak Hairul datang ke rumah Pak Rudi untuk mengantar cek, gak jumpa. Terus ke rumah saksi ya? Iya. Jumpa. Jumpa. Saksi yang menerima Saya. cek sebesar 1,1 miliar Iya. yang diperlihatkan tadi. Iya. Apa yang disampaikan Pak Hairul? Nah, ada Pak waktu itu ya ini uang pinjaman Rudi. Udah nanti sore baru kita buat surat perjanjiannya. Gitu. Iya. Terus ada tanda terima, Saat itu nggak ada. kwitansi kapan Pak? Nggak salah ada. Lupa saya lupa. Kita cari. Ini Pak asli. Iya iya. Ada. Mesti ingat. Masih. Ini tanda tangan saksi Iya. di permaterai ya. Iya. Saya bacakan. Nah, Sudah terima dari Hairul Fahri Siregar uang sejumlah 1.100.000.000 rupiah iya. untuk pembayaran pinjaman pembangunan rumah di Kota Pinang. Iya. Betul? Iya. Rantau Perapat 5 Januari 2024 yang menerima Agus Kaswardi. Iya. Ya, saudara tanda tangan. Iya. Betul?
Jelas pinjaman ya? Pinjaman saja memang pinjaman. Iya. Kan kita udah cerita panjang tadi. Apakah uang kirahan, uang kutipan, uang KW kewajiban, fee proyek pernah saksi terima dari kontraktor pakai kwitansi? Enggak. Baru ini pakai kwitansi kan? Iya. Karena itu pinjaman. Iya. Nah kemudian dibuatlah surat perjanjian. Iya. Saksi tahu ini? Apa? Surat perjanjian utang piutang. Iya. Ditandatangani Rudi Saputra. Iya. Betul ini tanda tangannya? Ingat saksi? Ingat ya? Ada ya? Kemudian Khairul Fahri Siregar. Iya. Disaksikan oleh Maharani Dalimunte. Iya. Siapa itu? Istri Budi. Istrinya Rudi. Ada di rumah itu. Ada. April Tanjung. Iya, Pak. Triyono. Iya. Siapa itu? Anggota Budi. Anggota Rudi. 3 orang yang menyaksikan ini. Iya. Pak Kasbo ada di situ. Waktu tanda tanganan itu saya yang menyerahkan ke Budi. Oh. Saya menyerahkan itu. Menyalakan surat ini. Iya, Pak. Ke Budi, istri Budi, saya kembalikan ke Pak Khairul Fahri. Oke. Semuanya di tanggal 5 ini atau besoknya ya? Nggak tahu yang lain. Nggak tahu tanggalnya ya. Oke. Perjanjian pembangunan rumah di Kota Pinang. Saksi tahu ada perumahan yang dibangun Rudi di Kota Pinang. Iya. CP Putra Lobutayas Jaya. Iya. Betul? Ini perumahannya. Iya, Pak. Udah selesai belum? Belum semua, Pak. Belum semua. Belum. Saksi ikut proyek ini, pembangunan ini? Terlibat? Pematangan lahannya dulu saya. Pematangan lahan. Iya. Apakah uang itu maksudnya untuk pembangunan ini, penyelesaian ini? Mungkin saja. Dari mana sumber uang Rudi membangun perumahan ini? Banyak utang, Pak. Hah? Banyak utang. Utang. Banyak utangnya, Pak. Iya, Pak. Betul, nanti uang-uang kirahan itu PB proyek nggak? Hah? Bukan? Ya, banyak utang. Banyak utang. Salah satunya utang dengan rasio seperti ini gitu. Contohnya. Nah, setelah perjanjian ini, apakah Rudi Saputra memberikan jaminan hutang kepada Pak Siong? Kalau saya ada sertifikat. Nah, Ada uang, Pak. tuh. Keluarin. Ada cek 1 miliar. PT Putra Lobutayas Jaya. Oh, itu saya nggak tahu. Ya, tapi itu punya Pak Rudi. Punya, Pak. Ini ceknya 1 miliar. Iya. Ditandatangani Pak Rudi. Iya. Ini jaminan hutang. Nggak tahu saya. Tapi tahu diserahkan Pak Rudi ke Pak Siong. Nggak tahu. Jaminan hutang tadi boleh. Jadi Rudi Saputra minjam 1,1 miliar, dia menjanjikan juga cek 1 miliar. 1 miliar. Ya. Enggak, cek ini maksudnya dia 1 bulan. 1 bulan kemudian dalam perjanjian ini dia akan bayar. Ada disebut 1 bulan. Ya. Betul. Saya akan cek ini. Selain itu, apakah Pak Rudi juga memberikan jaminan berupa sertifikat tanah Setahu saya ada, Pak. asli? Iya, Pak. 5 sertifikat hak milik. Jumlahnya nggak tahu. Ya tapi tahu ini. Tahu. Punya atas nama Rudi Saputra, atas nama Maharani, Iya, Pak. atas nama Anjas Ritonga, Mungkin apa? anaknya itu Anaknya. asli. Dan 6 surat keterangan ganti rugi. Tahu? Tahu, Pak. Yang seperti ini asli juga punya Rudi. Tahu Pak Di? Mungkin terladangnya, Pak. Ya surat tanah lah nama istilahnya. Ini kami baca SKGR istilahnya. Di sini tertulis istilahnya surat tanah. Betul ini? Ada saya malah minta semalam fotokopinya. Ya, kebun-kebun Pak Rudi ini ya. Iya. Di daerah mana ini? Itu Medan. Ah ya, Gunung Medan. Tuh. Sawit ini ya? Saat ini masih kosong. Kosong. Kurang lebih seluas 60 hektar. Asli. Masih kami pegang semua ini. Padi. Oke.
Terus nah tadi kemudian terkait dengan Pak Anto ya. Dengan Pak Anto ini renovasi gedung Puskesmas Negeri Lama. Ini tema kami keempat. Kapan saksi mengetahui itu Pak Anto yang akan mengerjakan? Sebelum atau sesudah ada pemenang lelang? Sesudah Pak. CP Jasa Mandiri Bersama. CP Jasa Mandiri Bersama. Iya. Sepengetahuan saksi, sebelum CP Jasa Mandiri Bersama memenangkan lelang, apakah terdakwa Anto ikut mengatur pemenang lelang? Enggak. Nah, tadi ini CP Perdana pernah saksi pinjam ya dari Pak Asep Karnama Putra ya, untuk mengikuti lanjutan rekonstruksi bangunan pendukung rumah dinas tahun 2022. Iya. Ya, betul. Bagaimana awalnya? Kenapa CP Perdana yang dipinjam? Waktu itu klasifikasi dia yang ada dan halaman dia yang bagus. Oh, memenuhi ya Memenuhi syarat untuk itu ya. Apa yang saksi sampaikan ke Pak Asep? Waktu itu dia cuma mau pakai CP juga dan Judul paketnya siapa yang mengerjakan sudah disampaikan, dibicarakan. itu saya lupa. Itu setelah tahun lalu. Jadi pada saat meminjam CP Perdana itu belum jelas paket mana yang akan didaftarkan, diikuti lelang. Oh, untuk rumah dinas itu ya. Tapi yang akan mengerjakan belum tahu kan? Belum, kita masih tahu di semua. Oh, oke. Nah, kemudian bagaimana saksi mengatur supaya CP Perdana yang memenangkan lelang itu? Ya seperti ya sudah apa yang itu Pak tadi dengan kode-kode tadi itu Pak. Itu aja. Iya. Nah, faktanya lah. Selain itu apa? Ya memang sudah ada komunikasi lah. Ya misalnya gini lah. Ada 3 CP, CP Perdana, CPA, CPB ikut lelang. Boleh dengan surat perjanjian alat yang sama. 3 ini dapat dari BKA, boleh? Boleh, tapi nggak akan dikasih Pak. Bapak yang menentukan itu, mengatur ya. Kok nggak dikasih gimana? Tidak saja gitu. Jadi cuma satu yang dapat perjanjian gitu. Sudah menang lelang CP Perdana, dilakukan perubahan akta, mengangkat wakil direktur. Iya. Saksi tahu ini? Perubahan akta? Saksi yang juga menentukan notarisnya? Saat itu lupa. Lupa. Tapi tahu ya. Kepada siapa wakil direktur itu jadinya? Kalau nggak salah si Al Effendi. ya. Tahu itu anggotanya Bang Anto tahu. Tahu. Nah, kemudian apakah Pak Adi pernah memberikan fee bendera sebesar 50 juta kepada Pak Asep? Lupa. 50 juta pas 95 juta harusnya hak fee benderanya Pak Asep berapa sebenarnya? Untuk yang pakai yang mana? Ya ini masih cerita Lupa. Puskesmas Negeri Lama ini kan? Hah? Rumah dinas ini masih cerita rumah dinas tadi. Lupa. Tapi ada fee bendera untuk Pak Asep. Ada. Berapa persen? Kalau nggak 1,5 itu pusarannya di situ. Hah? Kisarannya di 1 sampai 1,5. Bagi-bagi lupa Pak Adi. Lupa Pak. Ya, Ada lupa. 8 Pak. Kurang itu kata Pak Asep kemarin. Hah? Nggak ada. Kemudian setelah itu baru tahulah
kapan saksi tahunya itu Pak Anto yang akan mengerjakannya? Mengerjakan rumah dinas tadi? Sesudah apa tadi Pak? Akta tadi. Akta tadi. Oh. Menang lelang, perubahan akta, Iya. baru tahu. Selama itu, sebelum lelang, menang lelang, proses pelaksanaan pekerjaan, pernah bertemu dengan Pak Anto? Enggak. Membicarakan paket ini? Nah kemudian, pernah nggak Pak Adi ini sebenarnya melihat langsung para terdakwa ini memberikan sejumlah uang kepada Rudi Saputra? Enggak. Kepada Bupati Eri? Enggak. Nah kemudian setelah itu apa yang saksi dapat juga fee dari proyek-proyek ini? Enggak. Nggak ada juga. Tapi sudah membantu tadi pemenangan lelang. Ya Pak, perintah di. Oh, bos tadi ketua. Iya. Sepengetahuan saksi lah ya. Banyak tadi proyek ya, banyak CP yang mengerjakan. Sebenarnya selesai nggak pekerjaannya? Selesai. Bagus hasilnya. Enggak kan? Misalnya rumah dinas, itu kan bisa dilihat dari pinggir jalan. Selesai. Yang selesai. Apa yang menilai itu bukan saya. Yang Bapak lihat? Kalau ya kita dari ini bagus Pak. Tidak ada yang terbengkalai kan hingga saat ini. Enggak. Nggak ada. Abi, cukup. Hah? Ada yang mau tanya? Mau cukup. Hah? Abi mau nanya? Ada yang mau nanya? Terdakwa boleh? Terdakwa AB mau bertanya? Nanya. Bang Ali, Pak. Adi. Ada beberapa